Apakah kalian tahu mengapa kereta rel listrik dapat bergerak dan dari mana sumber energi listrik yang digunakan untuk dapat menggerakkan keretanya? Kereta rel listrik berbeda dengan kereta rel diesel baik KRD ataupun kereta yang ditarik oleh lokomotif. Kereta rel diesel atau KRD biasanya memiliki bentuk yang hampir serupa dengan kereta rel listrik. Dan kereta rel diesel juga memiliki dua kabin kemudi masinis di bagian depan dan belakang keretanya seperti kereta rel listrik. Namun tentu saja karena dinamakan kereta rel diesel, maka untuk menggerakkan keretanya menggunakan mesin diesel yang terpasang pada rangkaian keretanya. Sedangkan kereta rel listrik menggunakan energi listrik untuk menggerakkan kereta. Kereta rel listrik sendiri mempunyai beberapa cara untuk proses penyaluran energi listrik dari sumber listrik yang menuju keretanya. Cara pertama adalah menggunakan sistem listrik jalur ketiga atau third rail. Sistem ini menggunakan sebuah rel tambahan yang berada di sisi atau di tengah jalur kereta, yang tentu saja berfungsi untuk menyuplai energi listrik ke kereta. Rel ketiga atau third rail biasanya akan dialiri arus listrik dengan tegangan tinggi, yang biasanya berada di kisaran 600 hingga 700 volt DC, yang kemudian disalurkan ke kereta yang akan digunakan untuk menggerakkan motor kereta tersebut. Pengambilan energi listrik kereta dari sumber listrik third rail adalah dengan menggunakan SU atau penghubung, yaitu alat untuk pengambil arus listrik yang terpasang di bagian bawah kereta. Alat inilah yang nantinya bekerja dengan cara menyentuh jalur ketiga, kemudian menyalurkan energi listrik dari jalur ketiga tersebut ke kereta. Third rail berbeda dengan sistem listrik aliran atas yang menggunakan kabel overhead atau sistem pantograf. Sistem listrik aliran atas biasanya menjadi sistem yang paling umum digunakan pada kereta api listrik, terutama di jalur-jalur kereta panjang. Di Indonesia sendiri, penggunaan sistem listrik aliran atas paling banyak digunakan. Salah satunya adalah pada kereta komuter lain Jabodetabek dan komuter lain Yogyakarta. Bahkan pada kereta cepat Jakarta-Bandung pun menggunakan sistem listrik aliran atas. Lalu, bagaimana sistem listrik aliran atas ini bekerja? Dalam sistem listrik aliran atas, terdapat kabel penghantar listrik yang terpasang di atas jalur rel. Biasanya, kabel listrik tersebut akan digantung pada tiang atau struktur tertentu sepanjang jalur kereta. Kabel penghantar listrik ini biasanya disebut catenary, dan biasanya juga kabel ini dialiri oleh arus listrik dengan tegangan tinggi, antara 15 kV hingga 25 kV AC. Dan tegangan yang digunakan sebenarnya tergantung pada negara dan sistem yang digunakannya. Untuk di Indonesia sendiri, sistem kereta rel listriknya menggunakan tegangan sebesar 1500 volt AC. Pada kereta listrik yang mengambil energinya dari sistem listrik aliran atas, keretanya akan dilengkapi dengan perangkat pantograf, yaitu sebuah alat penghubung yang terpasang di atap kereta listrik. Perangkat pantograf ini yang akan bersentuhan langsung dengan kabel penghantar listrik yang terpasang di atas rel. Dan pantograf juga dapat dikendalikan naik dan turunnya untuk memastikan kontak yang baik dengan kabel penghantarnya. Dan ketika pantograf menyentuh kabel listrik aliran atas, arus listrik akan mengalir dari kabel tersebut ke motor penggerak kereta, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan keretanya.
dan listrik yang diteruskan dari kabel overhead melalui pantograf ke motor penggerak biasanya memerlukan sistem penguat atau konverter untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh kereta. Lalu, mengapa terdapat dua sistem yang digunakan oleh kereta listrik? Manakah yang lebih baik? Apakah listrik aliran atas atau justru sistem third rail atau jalur ketiga? Sebenarnya, dalam sistem listrik aliran atas maupun sistem listrik jalur ketiga, keduanya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Pada sistem listrik aliran atas memiliki tingkat efisien yang baik dalam menyuplai daya listrik ke kereta, yang memungkinkan kereta dapat mencapai kecepatan tinggi dengan kecukupan daya yang dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh. Namun, kelemahannya membutuhkan banyak tempat untuk memasang sistem listriknya. Berbeda dengan sistem listrik jalur ketiga yang lebih hemat tempat karena tidak membutuhkan tiang dan kabel panjang seperti sistem listrik aliran atas. Kemudian, sistem listrik jalur ketiga juga tidak terpengaruh oleh cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang. Berbeda dengan sistem listrik aliran atas yang bisa terpengaruh langsung oleh cuaca yang dapat mengganggu sistem kabel listrik aliran atasnya. Namun, secara keamanan, sistem listrik aliran atas jauh lebih aman walaupun digunakan pada lintasan rel kereta yang berdekatan dengan aktivitas orang di sekitar rel. Karena kecil sekali kemungkinan terjadinya kontak dengan orang yang beraktivitas di sekitar rel, karena sistem listriknya yang terpasang cukup tinggi. Berbeda dengan sistem third rail yang tidak bisa digunakan di jalur yang berdekatan dengan aktivitas orang di sekitar rel. Karena third rail terpasang dekat dengan rel utama sehingga memungkinkan kontak dengan orang yang beraktivitas di sekitar rel sangat besar. Karena hal itulah, third rail biasanya digunakan pada kereta rel listrik yang memiliki jalur sendiri dan jauh dari aktivitas orang di sekitar rel, seperti jalur layang ataupun jalur bawah tanah. Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.